Yo halo, kali ini saya mau bahas barang-barang yang populer dan jadi favorit di tahun 2023 ini. Ya, seperti biasa, kalau udah akhir tahun gini, saya bakal bikin rewind dari barang-barang yang pernah dibahas di channel ini. Dan untuk kali ini, berdasarkan playlist yang sering diupdate ya. Oke, langsung aja, gas! Yang pertama, untuk playlist handphone-handphone unik. Nah, yang populer itu ada handphone Android Flip 2 layar yang mewah tapi makin murah, yaitu Prime Perfecto, tayang pada 21 Februari. Nah, jadi keunikan di handphone ini yaitu modelnya lipat, kayak handphone-handphone jadul tapi udah Android. Terus dia juga punya 2 layar, yang ada di luar ini touchscreen, bisa digunakan layaknya handphone Android biasa. Terus kalau dibuka, di sini ada layar lagi yang ukurannya sama tapi nggak touchscreen. Jadi operasiinnya pakai keypad ini. Secara speknya sebenarnya biasa aja, nggak tinggi dan nggak rendah banget juga. Dengan harga waktu itu di 1 jutaan udah lumayan lah, mengingat harga sebelumnya bisa 2-3 jutaan rupiah. Nah, kalau yang jadi favorit saya itu di handphone aneh, khususnya iCherry C107 dan Prince PC16. Yang satu modelnya gede kayak batu bata gini, dan yang satu lagi ada kipasnya. Menurut saya kedua handphone itu selain unik atau aneh, fiturnya juga lumayan. Bisa jadi power bank dan senter yang terang, bisa juga jadi kipas yang lumayan kenceng. Jadi berguna banget tuh, apalagi pas mati listrik. By the way, video ini tayang 25 dan 27 Februari. Lanjut, untuk playlist handphone jadul, yang populer itu ada iPhone 2G atau seri iPhone generasi pertama, tayang pada 28 September. Waktu itu, saya beli iPhone ini keadaannya cuma mentok di logo sambung ke iTunes, nggak bisa masuk ke menu atau dipakai secara normal. Nah, akhirnya saya coba benerin, oprek-oprek gitu. Dan emang itu yang bikin serunya ya, sampai akhirnya bisa normal. Bahkan saya downgrade juga OS-nya, jadi yang paling awal, yaitu iPhone OS 1.0. Wah, makin kerasa tuh iPhone jadulnya. Apalagi ini iPhone udah langka ya, makin mantep buat jadiin koleksi. Kalau yang jadi favorit saya di playlist ini ada Nokia 3100. Karena akhirnya saya bisa ngerasain lagi handphone pertama yang saya pakai. Ya, walaupun rasanya pasti udah beda. Apalagi yang saya dapat ini kondisinya udah banyak rombakan. Sampai gamenya aja nggak ada loh. Tapi tetap bikin kangen sih pas cobain handphonenya. Untuk video ini tayang 23 Januari ya. Oke, untuk playlist handphone murah yang populer itu ada beberapa handphone dari merek Zyrex yang saya borong karena harganya cuma 35 ribuan. Ya, bener-bener harga yang murah, bahkan nggak masuk akal untuk sebuah handphone Android. Tapi ya, hasilnya begitu, ada harga, ada rupa. Dan ini saking banyaknya sampai dibikin 2 part videonya. Ini tayang 12 dan 14 Maret. Untuk playlist ini, yang saya favoritin itu ada 2. Yang paling murah harganya 200 ribuan itu ada Evercost Extreme atau Stream 2 yang tayang 23 Juli. Dengan harga segitu dapat handphone Android kondisi baru, garansi resmi, jaringannya udah 4G, internal 16 GB dan Android versi 8. Speknya udah bagus kalau dibandingin handphone-handphone sekelas harga segitu yang pernah saya coba. Terus ada yang performanya mantap dengan harga yang masih terbilang murah juga, cuma 700 ribuan, yaitu ZTE Blade A72. Ini gokil ya, di harga segitu udah garansi resmi, pakai chipset Uni SoC T606, pakai UFS, layar dan baterai yang besar, support fast charging, dan dapat bawaan yang cukup lengkap. Cuma memang ada aja kurangnya, namanya juga murah. Tapi sebenarnya ini tuh bukan sembarang handphone murah ya, karena pas awal rilis harganya tuh lumayan, cuma turun gunung aja nih. By the way, videonya tayang 29 November. Untuk playlist main game yang paling populer itu pas main di handphone Evercost Luna V6. Sebenarnya ini video gabungan, main game sama unboxing serta reviewnya, dijadiin satu gitu. Cuma ada segmennya lah. Dan memang waktu itu jadi handphone yang menurut saya gokil juga di harga 1 jutaan. Dapat yang udah lumayan lancar buat mainin game-game mainstream. Bahkan saya coba juga buat yang berat-berat masih bisa diladenin lah. Ini videonya tayang 6 Februari ya. Kalau untuk favorit saya, itu pas main di handphone mini Unihertz Jelly 2E. Yang speknya ini masih belum setinggi Jelly Star ya, masih terbatas. Jadi udah speknya kurang, ukuran handphone dan layarnya kecil, terus saya cobain pakai gamepad yang kecil pula ukurannya.
Wah, itu yang tersiksa malah saya, bukan handphonenya aja ya. Videonya itu tayang 18 Februari. Oh iya, ada lagi favorit saya versi konsol. Pas main game-game macam GTA 5, Genshin Impact, Resident Evil, dan lain-lain, pakai PS Vita. Ya, walaupun secara remote dari PC atau PS4, tapi ini menurut saya keren dan bikin PS Vita lebih bermanfaat, walaupun dengan umur yang udah lumayan. Gokil lah. Videonya tuh tayang 2 Juli ya. Lanjut, untuk playlist konsol game, nah yang ini paling populer itu pas saya oprek lagi PS2, biar makin canggih. Jadi bisa pakai stick wireless, pasang harddisk internal, dan sebagainya. Memang ini bukan unboxing dan review konsolnya, dan bukan juga video oprek-oprek PS2 yang pertama, karena di tahun sebelumnya udah ada ya. Tapi video yang tayang 15 Januari ini paling banyak ditonton loh. Kalau yang bener-bener baru di-review, itu ada Steam Deck, yang populer juga tayang 4 Maret. Di situ, saya pertama kalinya ngebahas UMPC yang khusus untuk main game. Dan wah, beneran keren banget tuh. Bisa rasain main game PC sambil rebahan dan bukan remote. Bahkan bisa juga nih mainin game-game pakai emulator konsol berat dengan lancar. Nah, untuk konsol game favorit saya yaitu PS4 versi FAT. Video ini tayang 11 Juni. Waktu itu saya beli di harga sekitar 2,2 juta rupiah. Dapat unit yang masih bagus, segel, dan seri 12. Walaupun murah dan bukan konsol game terbaru, tapi ini kerasa lumayan banget karena masih bisa mainin beberapa game yang keluaran baru. Harga konsolnya juga lebih murah dan masih nyaman buat dimaininnya. Selain itu, yang jadi favorit saya juga konsol game portable yang bisa jadi power bank, yaitu Tempro D001. Karena lumayan aja, selain bisa mainin game-game retro yang cukup banyak pilihannya, kayak Game Boy Advance, Sega, Neo Geo, dan lain-lain, ini juga bisa dipakai buat power bank. Walaupun nggak gede-gede banget sih kapasitasnya. Ya, kalaupun nggak mau dipakai power bank, ini bisa jadi konsol game retro dengan baterai terbesar dan waktu main yang lama. By the way, video ini tayang 13 September ya. Oke, jadi itulah video barang-barang yang paling populer dan favorit saya di tahun 2023 ini, berdasarkan playlist yang sering diupdate ya. Kalau menurut kamu, yang mana nih? Oh iya, saya ucapkan terima kasih banyak buat yang udah ngikutin, nonton, like, share, komen, dan subscribe channel ini, atau di platform lainnya. Semoga di tahun selanjutnya, RDev tetap bisa memberikan konten-konten menarik yang lebih baik lagi. Jadi sekali lagi terima kasih di tahun 2023 ini, dan kita ketemu lagi di tahun 2024.